Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kita masih membahas tentang teorema Pythagoras. Bagian yang ketiga, menentukan jenis segitiga dan triple Pythagoras. Siapkan alat tulis kalian. Mari kita belajar teorema Pythagoras. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui. Yang kedua, menemukan dan memeriksa bilangan triple Pythagoras. Jenis-jenis segitiga ada segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. C, ini namanya sisi terpanjang pada setiap segitiga, ya. C ini merupakan sisi terpanjang pada setiap segitiga. Rumusnya ini untuk membuktikan apakah ini jenis segitiga siku-siku, tumpul, apa lancip. Rumusnya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Caranya dibuktikan, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, apabila ini sama dengan, ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ini dinamakan segitiga siku-siku. Dan apabila C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka ini merupakan segitiga tumpul. Nah, kalau C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, ini merupakan segitiga lancip. Contohnya, manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Sini ada 3 soal. Yang pertama kita cari dulu untuk membuktikan ini jenis segitiga apa. Kita cari dulu yang ini dulu, ya, 10, 20, dan 24 dengan menggunakan rumus C kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat. Nanti kalau sudah ketemu hasilnya bisa ketahui mana jenis segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Yang pertama, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C-nya itu kan 24 kuadrat, sama dengan A-nya itu 10 kuadrat ditambah B-nya 20 kuadrat. Jadi C itu cari sisi yang terpanjangnya. 24 kuadrat itu 24 kali 24, hasilnya 576. Sama dengan 10 kuadrat itu 100 ditambah 20 kuadrat itu hasilnya 400. 576. Nah, 100 ditambah 400 hasilnya 500. Nah, 576 dan dengan 500 itu tandanya lebih besar, ya. 576 itu lebih besar dari 500. Nah, kalau tandanya lebih besar berarti ini termasuk jenis segitiga tumpul, ya. Ini untuk jawaban yang nomor 1. Selanjutnya yang kedua, masih menggunakan rumus ini, ya, Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat.
C-nya itu sisi yang terpanjangnya itu 17 kuadrat sama dengan A kuadratnya itu 15 ya, 15 kuadrat ditambah B-nya itu 8 kuadrat. Jadi 17 kuadrat itu hasilnya 289 sama dengan 15 kuadrat hasilnya 225 dan 8 kuadrat itu 64. 289 sama dengan ini ditambahkan 225 ditambah 64. Jadi hasilnya 289. Nah, karena ini merupakan tandanya sama ya, 289 itu sama dengan 289, maka jenis segitiganya yaitu segitiga siku-siku. Selanjutnya yang nomor 3 ya, masih tetap rumusnya C-nya sisi yang terpanjangnya yaitu 13 kuadrat sama dengan A-nya itu 9 kuadrat ditambah B-nya 11 kuadrat. Jadi 13 kuadrat itu hasilnya 169 sama dengan 9 kuadrat hasilnya 81 dan ditambah 11 kuadrat itu hasilnya 121. Jadi 169 ya, ini ditambahkan 81 ditambah 121 hasilnya 202. Nah, 169 itu kurang dari 202. Nah, jadi jenis segitiga ini yaitu segitiga lancip. Nah, selanjutnya triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras itu adalah 3 bilangan yang dapat membentuk suatu segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ya, rumusnya menggunakan teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, contohnya, manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras? Yang pertama ya, coba sisi terpanjangnya yang mana? Yang A. Jadi yang terpanjang itu 13 ya. Jadi C kuadrat itu C kuadrat itu kan sisi terpanjang, berarti 13 ya. C kuadrat itu berarti 13 kuadrat. 13 kuadrat, 13 kali 13 hasilnya 169. Selanjutnya A kuadrat ditambah B kuadrat, A-nya 7 kuadrat tambah B-nya 11 kuadrat. 7 kuadrat itu yaitu 7 kali 7 hasilnya 49 ditambah 11 kuadrat itu 11 kali 11 hasilnya 121. Jadi 49 ditambah 121 hasilnya 170. Coba perhatikan yang 169 dengan 170 sama tidak sama ya, karena 169 itu kurang dari 170 ya, hasilnya tidak sama antara sebelah kiri dengan sebelah kanan, ini hasilnya beda ya. Jadi ini bukan triple Pythagoras ya, yang A ini berarti bukan triple Pythagoras. Sekarang kita bahas yang B. Yang B sisi terpanjangnya berat 5 ya, berarti C kuadratnya itu 5 kuadrat
5 kuadrat berarti 5 kali 5 hasilnya 25. Selanjutnya A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat ya ini ya 3 kuadrat ditambah B nya itu 4 kuadrat. 3 kuadrat itu berarti 9 ditambah 4 kuadrat itu hasilnya 16. Jadi 9 ditambah 16 25. Coba kalian lihat sebelah kiri dengan sebelah kanan. Nih sama kan hasilnya ya 25. Nah, karena hasilnya sama 25, jadi ini merupakan triple Pythagoras. Selanjutnya contoh yang kedua. Bingkai jendela yang terlihat berbentuk persegi panjang dengan tinggi 144 cm, panjang 42 cm, dan panjang salah satu diagonalnya 150 cm. Apakah bingkai jendela tersebut benar-benar persegi panjang? Jelaskan ya. Nah, kalau digambarkan, nih bingkai jendelanya berbentuk ini ya, nih persegi panjang. Nah, tinggi jendelanya ya 144 cm, panjangnya 42 cm, dan panjang salah satu diagonalnya ini ya 150 cm. Kita buktikan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, C-nya itu kan nih sisi yang terpanjangnya ini ya 150. Nah, kita cari dulu C kuadrat itu sama dengan berarti 150 kuadrat. 150 kali 150 hasilnya 22.500. Selanjutnya kita cari yang ini ya, A dan B. A-nya itu 144, B-nya 42. Jadi rumusnya A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya itu 144 kuadrat ditambah B-nya 42 kuadrat. 144 kuadrat itu berarti 144 dikali 144. Hasilnya ini ya 20.736 ditambah 42 kuadrat hasilnya 1.764. Ditambahkan ya, hasilnya 22.500. Jadi bingkai jendela ini tuh benar-benar persegi panjang karena antara jawaban sebelah kiri dan sebelah kanan ya itu sama dengan, jadi bingkai jendelanya berbentuk persegi panjang ya. Nah, jika antara sebelah kiri dan sebelah kanan hasilnya itu beda, tidak sama dengan ya, berarti bukan persegi panjang. Bukan persegi panjang ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Nah, sekarang latihannya silakan kalian kerjakan. Ada 2 soal. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat dan selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.